Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan mengupas tentang guru. Sebenarnya siapa itu guru? Guru itu sosok yang bagaimana? Mengapa diperlukan seorang guru? Dan guru itu makhluk yang harus punya ciri apa saja? Tentu Anda ingin tahu kan? Yuk berikut ini. Semua orang pasti tahu siapa guru itu. Karena sejak kecil sampai besar dia dididik, diajari, dibina, dimotivasi oleh seorang guru. Guru ialah orang yang mempunyai kemampuan khusus di bidangnya dan mempunyai keahlian cara mengajarkannya, cara memberikan pada orang lain, serta dia punya kekuatan untuk melihat siapa yang diajarinya. Berarti guru itu punya keahlian, kemampuan, dan mendeteksi siapa yang belajar di dalamnya. Tidak semua orang menjadi guru, karena guru selalu ditandai oleh tiga. Yang pertama adalah pengalaman dalam hal materinya. Yang kedua, dia punya kualifikasi atau lisensi. Dan yang ketiga, dia tahu tentang cara-cara yang harus dilakukan, strategi yang diperlukan. Kemudian ada 4 syarat seorang guru, yaitu 4 kompetensi. 4 kompetensi itu: 1 kompetensi profesional, 2 kompetensi pedagogik, 3 kompetensi sosial, yang keempat kompetensi kepribadian. Apa saja? Ikuti berikut ini. Nah, kompetensi pertama yang harus dikuasai, didalami, dan dia akhirnya menjadi sebuah keahlian adalah kompetensi profesional. Yang dimaksud kompetensi profesional, dia betul-betul menguasai ilmunya dari A sampai Z. Dia betul-betul mendalami ilmunya dari atas sampai mendalam, dan dia harus mengkaji ilmunya. Contohnya, jika dia guru geografi, berarti dia punya profesional tentang kegeografian. Dia tahu pernik-perniknya, tahu cirinya, tahu detailnya, tahu perkembangannya sampai saat ini, dan tahu kajian-kajian terbarunya. Kalau dia guru bahasa Indonesia, dia tahu tentang kebahasaan secara luas, tahu gramatikanya, tahu penggayaannya, tahu semantiknya, tahu morfologinya, sampai tahu perkembangan kebahasaan sampai sekarang. Dia tahu sejarah bahasa dan dia tahu bahasa-bahasa di dunia ini. Kompetensi profesional ini adalah kompetensi yang terus perlu diasah oleh seorang guru. Sebab jika tidak profesional, dia bukan guru, tapi guru yang ecek-ecek, seolah-olah guru yang pura-pura. Profesional itu artinya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya dengan sesungguhnya, dan dia dapat mengungkapkan semua keahlian khususnya, dan itulah yang membedakan dengan keahlian yang lainnya. Itulah kompetensi profesional. Bagaimana kompetensi berikutnya? Ini. Kedua adalah kompetensi pedagogis. Artinya seorang guru punya kemampuan, punya keahlian bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menerapkan metode-metode pembelajaran, bagaimana menentukan sebuah strategi pembelajaran, dan bagaimana memainkan dengan teknik pembelajaran. Dia betul-betul menguasai siapa anak itu,
dan dia betul-betul tahu cara mendidik dengan karakter anak yang khas itu. Kompetensi pedagogik ditandai oleh kemampuan penguasaan perkembangan anak, kemampuan penguasaan strategi pembelajarannya, kemampuan menerapkan ketika di dalam kelas atau di luar kelas, dan kemampuan mengembangkan bahan, merencanakan bahan, sampai melaksanakan sehingga hasilnya jadi maksimal. Kemampuan pedagogik, kompetensi pedagogik ditandai oleh strategi pembelajaran yang bagus, metode yang hebat, dan teknik pembelajaran yang betul-betul disukai oleh anak. Karena dia bisa memainkan sebuah sistem pembelajaran, dia memperhatikan komponen pembelajaran, dan dia mampu memproseskan komponen-komponen itu dengan masukan siswa yang akan belajar di situ sehingga hasilnya bagus. Perlu diukur jika anak masuk ke kelas itu kemampuannya rendah, ketika dia 1 semester nilainya rendah, berarti kemampuan pedagogiknya lemah. Tetapi jika siswa masuk dengan kemampuan rendah, 1 semester diajar oleh guru itu, dia tinggi, dari nilai 6 menjadi 9, itu baru pedagogik yang bagus. Pedagogik cukup menarik dipelajari. Anda bisa kan? Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Percuma punya kemampuan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, tetapi tidak punya kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu adalah kompetensi berdasarkan hubungan. Bagaimana dia mampu membangun sebuah komunikasi dengan siswanya, bagaimana dia mampu bersaudara dengan muridnya, bagaimana dia mampu akrab dengan siswanya, bagaimana dia punya sapaan yang bagus, dan dia punya kedekatan dengan siswanya. Sebab guru itu posisinya di sini, siswa di sini, maka tidak akan pernah bertemu jika guru tidak menyesuaikan sosialnya ke siswa. Sehingga kemampuan komunikasi diperlukan. Kemampuan hubungan baik dengan muridnya, dengan orang tua, dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, itu juga dipentingkan. Guru betul-betul makhluk sosial yang handal. Dia bisa berhubungan dengan siapapun dengan satu kekuatan, memberikan materi secara profesional, menggunakan strategi dengan baik, dan menjalankan dengan bagus. Itulah kemampuan dari seorang guru, yaitu kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi kepribadian. Seorang guru menjadi pusat perhatian bagi siswanya. Dia menjadi pusat perhatian bagi rekan-rekan gurunya. Dan dia sosok yang dipercaya oleh pemerintah, oleh kurikulum, oleh orang tua, dan oleh kepala sekolah untuk menjadi guru. Dan dia lebih penting dipercaya oleh siswanya. Maka dia harus punya kepribadian yang bagus. Kepribadian itu ditandai oleh kualitas diri, kualitas berbicara, kualitas busana, dan kualitas tindakan. Guru yang hebat, kepribadiannya bagus. Dia betul-betul punya sosok kepemimpinan. Kepemimpinan di tengah siswanya, kepemimpinan bersama-sama dengan para orang tua, dan kepemimpinan bersama guru-guru. Guru yang tidak punya ajining diri atau kualitas diri nggak cocok, karena dia mudah marah, emosi, kemudian individual, egois, menang sendiri, sombong, berarti tidak punya kualitas diri. Yang kedua, punya kualitas berbicara, artinya memilih kata, memilih kalimat, mana yang harus diomongkan lebih awal, mana yang harus diomongkan di tengah, mana yang diomongkan di terakhir, kata apa yang memberikan tekanan, kata apa yang diucapkan datar.
Pokok dia punya kualitas berbicara dan menghindari gangguan berbicara. Kemudian dia punya kualitas busana, tampak dari semua, mungkin rambutnya, bajunya, celananya, sepatunya, penampilannya, karena dia akan dilihat oleh siswanya, karena dia akan diikuti oleh siswanya, maka punya kualitas busana yang bagus. Yang dimaksud busana tidak hanya pakaian, tetapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia senantiasa elok dipandang, menarik, menyenangkan bagi siswanya untuk dilihat. Tidak harus cantik tetapi rapi, tidak harus ganteng tetapi rapi dan mengesankan. Kemudian dia punya ajining tindakan atau kualitas tindakan. Setiap tindakannya mencerminkan inspirasi bagi siswanya. Itulah kompetensi kepribadian. Jangan sekali-sekali mau jadi guru kalau nggak punya keempatnya. Profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Lalu bagaimana peran seorang guru berikut ini? Keempat kompetensi itu tidaklah berdiri sendiri. Ketika penerapan di kelas, keempat kompetensi akan terpadu menjadi satu. Di sana muncul profesionalnya, muncul pedagogiknya, muncul sosialnya, muncul kepribadian, menjadi sebuah sosok yang betul-betul berkarisma. Sebuah sosok yang inspiring, memberikan inspirasi bagi siswanya. Sebuah sosok yang memberikan konatif, memberikan keinginan anak, memberikan karsa sehingga anak punya cita-cita yang bagus, cita-cita yang hebat akibat tampilan guru itu. Dan guru ketika di kelas betul-betul sosok yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia harus kaya ilmunya, kaya materinya, kaya caranya, kaya komunikasinya, dan kaya kepribadiannya. Siap kan Anda jadi guru? Berikut ini. Bagaimana untuk menjadi guru yang berkualitas? Guru berkualitas itu adalah guru yang terus belajar, terus bertanya pada orang lain, terus membaca buku, terus berdiskusi, dan terus mengkaji apa yang dia lakukan, memperbaiki apa yang dia lakukan. Tidak pernah bangga dengan apa yang telah dilakukan, tetapi bangga dengan perubahan yang dilakukan karena refleksi dirinya kuat. Dia selalu bertanya, mengapa muridku nilainya sekian? Berarti itu salah saya. Kalau gitu ke depan dia harus nilainya menjadi tinggi, menjadi hebat. Saya akan mengubah orang ini dengan begini, jaminannya dia harus sukses. Begitu seterusnya. Jadi guru itu tidak pernah berhenti belajar. Guru itu sosok yang betul-betul dari hari ke hari memberikan pengalaman-pengalaman baru, punya nuansa yang baru. Caranya seperti yang saya omongkan tadi, dan ikuti perkembangan keilmuannya lewat jurnal, menulis, berkarya, dan seterusnya. Siap jadi guru? Luar biasa. Sampai di sini pertemuan kita. Salam Kak Yana Bintang.